Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata salah seorang teman. Memangnya ada ya orang yang tidak menyukai nasi goreng? Pertanyaan itulah yang selalu muncul di kepala Gaby setiap kali ada yang menanyakan alasan dia begitu menyukai makanan itu. Saking cintanya ia kepada nasi goreng, hampir setiap hari ia memesan nasi goreng favoritnya itu dari warung langganannya dekat rumah. Ya, walaupun dia memang baru tinggal di rumah itu selama 2 pekan sih, menurutnya harinya belum lengkap jika ia belum makan nasi goreng itu. Dan siang itu seperti biasa, Gaby membuka aplikasi Gojeknya karena perutnya sudah minta untuk diisi. Duh, lapar nih, makan apa ya enaknya? Tanya Gaby pada dirinya sendiri. Nasi goreng Mang Ujang aja ah, kayak biasanya. Namun, ketika dia akan memesan, ternyata warung langganannya itu tutup. Gaby terheran karena hal ini tak biasanya terjadi. Kenapa dah, tumben banget, batinnya. Tak mau terlalu memikirkan hal itu, ia pun mencari tempat lain yang menjual nasi goreng. Nah, jika kalian bertanya mengapa Gaby tidak membuatnya sendiri, jawabannya adalah karena ia memang tidak bisa memasak. Sudah 15 menit mencari tempat nasi goreng yang cocok, Gaby tetap tidak menemukannya. Dia pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk membeli nasi goreng abang-abang nanti malam. Capek juga nyari nasi goreng yang enak. Nanti malam aja lah, mungkin ada abang gerobak yang jual. Katanya pada dirinya sendiri, menyudahi acara scroll aplikasi Gojeknya. Gaby pun kemudian melanjutkan aktivitas sekolah online-nya. Hari ini, di pelajaran bahasa Indonesia, ia dan teman-temannya diberi tugas untuk membuat cerpen. Setelah berpikir sekitar 10 menit dan mencari ide, Gaby pun mulai menulis. Di tengah serunya larut dalam menulis, Gaby mendengar suara sang ibunda memanggilnya. Gaby, Gaby, sini bantu bunda nak. Gaby segera beranjak untuk memenuhi panggilan perempuan hebatnya itu. Kenapa bun? Tanyanya. Hah? Apanya yang kenapa? Tanya bunda keheranan. Loh, bunda manggil aku kan? Balas Gaby. Bunda yang tidak merasa memanggilnya sama sekali pun membalas. Enggak tuh, udah sana balik gih, bunda mau mandi. Usirnya. Gaby pun melangkah keluar dari kamar kedua orang tuanya, namun dengan perasaan yang aneh. Lah, kok? Tanyanya dalam hati. Ia begitu yakin bahwa bundanya tadi memanggil. Panggilan itu begitu jelas dan nyaring. Tak ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan melamun di depan kamar orang tuanya, Gaby pun akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke kamar untuk menyelesaikan cerpen yang tengah dibuatnya tadi. Ketika di tengah perjalanan menuju kamarnya, tak sengaja Gaby melihat ART keluarganya, Mbak Ida, yang sedang menyapu. Ia pun bertanya kepada Mbak Ida, Mbak, tadi dengar bunda manggil aku gak sih? Mbak Ida berpikir sebentar sebelum menjawab. Kayaknya enggak deh, Neng. Dari tadi rumah sepi toh. Gaby tertegun. Neng? Oh iya, ya udah aku balik kamar dulu ya mbak. Respon Gaby setelah terdiam selama beberapa saat. Sampainya Gaby di kamar, ia berusaha melupakan apa yang terjadi barusan. Salah dengar kamu Gab. Gaby berusaha menghilangkan pikiran negatif yang ada pada dirinya sendiri. Setelah meredakan keheranannya, Gaby pun melanjutkan cerpennya. Namun sebelum itu, Gaby tiba-tiba merasakan hawa aneh di sekitarnya. Ia kemudian tersadar bahwa cerpennya itu berubah. Di akhir halaman ada tulisan tidak jelas dengan font tidak jelas pula yang menghiasi dokumen cerpennya. Gaby segera berlari keluar kamar dengan membawa laptopnya dan segera menghapus hiasan itu. Gaby melanjutkan pengerjaan cerpennya di ruang TV di mana sang adik menonton animasi kesukaannya. Sambil mengerjakan tugas, ia berpikir, aneh, kenapa lagi rumah nih? Jam menunjukkan pukul 8 malam. Gaby yang mulai merasa lapar mengambil jaketnya dan mengambil kunci motor. Bunda, aku cari nasi goreng dulu ya. Izin Gaby kepada bundanya. Jangan lama-lama, hati-hati, pesan sang ibunda. Siap bun.
Gaby mengeluarkan motornya dan mulai berkeliling perumahan untuk mencari nasi goreng. Anehnya, hari ini jalanan begitu sepi meski baru jam 8 malam. Dan setelah 10 menit mengelilingi perumahan, tiba-tiba ia teringat. Oh iya, sekarang kan PPKM ya? Wah, pantas saja nggak ada yang jualan. Hadeh, monolognya. Akhirnya Gaby memutuskan untuk pulang. Namun, tepat di tengah perjalanan, ia melihat seorang bapak dan gerobaknya. Gaby paham betul bahwa gerobak itu adalah gerobak nasi goreng. Mengetahui bahwa bapak itu akan berhenti di depan Indomaret, Gaby segera melajukan motornya ke Indomaret yang sudah tutup itu dan memarkirkannya di sana sambil menunggu sang bapak penjual nasi goreng tiba. Ketika bapak itu sampai, Gaby segera menghampiri bapak itu. "Pak, jual nasi goreng toh?" tanya Gaby memastikan. "Iyo mbak," jawab si bapak nasi goreng. "Mbaknya mau beli berapa ini?" "Setunggal mawon pak," jawab Gaby antusias. "Pedas mbak?" "Sedengan aja pak." Tanpa bicara lagi, sang bapak penjual nasi goreng itu segera menyiapkan pesanan Gaby. Setelah beberapa saat, Gaby akhirnya memecah keheningan yang tercipta. Jujur, sebenarnya ia sedikit takut sekarang. "Pak, emang jualannya malam toh, meskipun PPKM gini?" tanya Gaby berbahasa basi. "Lah bang sudah biasa mbak jualan jam segini. Emang bukanya ya tetap jam 8 ini mbak," jawab si bapak. Tepat setelah jawaban yang diterima Gaby, nasi goreng pun ia terima. Gaby segera membayar nasi gorengnya dan pulang ke rumah. Di perjalanan, dia terpikir perkataan bapak itu. Pasalnya, bapak itu menjawab pertanyaannya tadi dengan senyum yang aneh. Dan seingat Gaby, bukannya tidak boleh ada aktivitas jual beli secara langsung di atas jam 8 malam ketika PPKM ini ya? Sampai di rumah, Gaby segera berganti baju dan memakan nasi gorengnya bersama dengan bunda dan adiknya di ruang TV. Ternyata, nasi goreng itu enak sekali. Rasanya mirip dengan nasi goreng langganannya. Gaby sangat senang dan memutuskan untuk membelinya lagi besok jika warung langganannya itu masih tutup. Meskipun sayang sekali, hari ini kakak dan ayahnya sedang di luar kota untuk mengurus pekerjaan. Setelah selesai makan, Gaby pun langsung beranjak ke kamarnya untuk tidur. Hari-hari pun kian berlalu. Gaby menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun satu hal yang berubah di beberapa hari terakhir, jika ia ingin makan nasi goreng, ia akan meminta sang ART agar membuatkan makanan itu untuknya. Ia tidak memesan di warung langganannya lagi karena alasan sama. Iya, warung itu tutup. Entah mengapa Mang Ujang juga tak kunjung membalas pesannya. Ditambah lagi, ia juga tidak pernah melihat bapak nasi goreng waktu itu di sekitar perumahan. Waktu itu adalah yang pertama sekaligus terakhir kalinya Gaby melihat bapak itu. Setelah dipikir, Gaby pun merasa ada yang aneh. Mulai dari senyum bapak itu, jam jual bapak itu, dan sepinya malam itu. Meski begitu, akhirnya hari ini Gaby mengendari motor kesayangannya menuju ke warung nasi goreng langganannya karena penasaran. Dan begitu sampai di tempat itu, Gaby kaget sekaligus terheran. Yang dia lihat hanyalah bangunan tua yang kosong. Bangunan itu terlihat sudah lama tak digunakan. Gaby berusaha menenangkan dirinya dan bertanya pada warga sekitar. Benar saja, orang-orang pun mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang warung nasi goreng yang dibicarakannya itu. Gaby terhenyak. Lalu selama ini, apa yang ia makan? Rumahmu adalah tempat tinggalku, dan makanan kesukaanmu adalah buatanku. Natasha Olivia Leonia,
penulis dengan segudang prestasi. Penulis merupakan cita-citanya sejak kecil. Kini, sudah hampir 5 tahun ia menggeluti dunia penulisan novel. Bisa dibilang, penulis memang sudah menjadi passionnya. Ide-idenya selalu mengalir dengan mudahnya. Ia selalu berhasil menciptakan karya-karya yang luar biasa. Hampir semua novel karya Natasha selalu bestseller. Di antaranya, novel yang berjudul Mawar Merah Delima, Pemulung Kecil, Gaun Merah Bata, dan Jembatan Rahasia. Namun, manusia tetaplah mempunyai kelemahan, dan menjadi penulis terkadang juga bukanlah suatu hal yang mudah. Kadangkala, seorang penulis tidak memiliki satupun ide fantastis untuk melanjutkan tulisannya, seperti yang dialami oleh salah satu penulis yang sedang naik daun ini, Natasha Olivia Leonia, seorang penulis blasteran Jerman dan Indonesia. Beberapa pekan ini, ia merasa passion menulis telah perlahan memudar. Berkali-kali ide muncul di otaknya, berkali-kali juga ia merasa idenya tidak sefantastis biasanya. Penulis yang sedang mencoba menggeluti genre misteri itu, merasa otaknya mungkin butuh refreshing. Mungkin dengan liburan ke kampung halamannya di Jerman. Ia butuh melepaskan penat yang selama ini terus menumpuk dan tiada habisnya. Mulai dari tugas-tugas yang diberikan oleh para dosennya, beberapa masalah organisasi di kampusnya, sampai deadline novel yang tinggal sebulan lagi. Ditambah lagi, moodnya sedang kacau balau karena sudah kelima kalinya Natasha diminta mengganti alur cerita yang menurut editornya membosankan. Ide, muncullah, kumohon, katanya frustasi. Tiba-tiba, ide terlintas di pikirannya. Jangan deh, terlalu rumit alur ceritanya, katanya kemudian. Terus gimana dong? Tanyanya pada diri sendiri. Tiba-tiba saja, layar laptop kesayangannya mati, padahal tulisannya belum ia save, menandakan baterai habis. Loh, kok speechless, sedih, marah, frustasi, segalanya bercampur aduk jadi satu. Dirinya tak bisa berkata-kata lagi. Suara tangisan memecah hening malam. Hanya itu yang bisa dia luapkan. Tangisan mulai reda ketika waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sang pemilik suara tangisan tersebut telah tertidur rupanya. Oke, sekarang aku sudah mengumpulkan moodku. Laptop pun sudah kucas sampai penuh. Dan yang paling penting, jangan lupa di-save, ucap Natasha semangat. Detik berganti menit, menit berganti jam. Tak terasa, sudah 3 jam ia mematung di depan layar laptopnya. Sesekali mengganti posisi duduknya agar tak terlalu lelah. Belum sampai 130 halaman, ia merasa otaknya sudah lelah untuk memunculkan ide-ide fantastisnya lagi. Sepertinya aku butuh istirahat sejenak, gumamnya. Segera, ia membuka handphone miliknya. Terlihat beberapa notifikasi pesan dari beberapa sosial media yang masuk. Menurut Natasha, ada jenis pesan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis pesan yang Natasha sukai, seperti kata-kata penyemangat dari penggemar novelnya, pesan dari orang tuanya yang sangat perhatian dan adiknya yang sok keren pada Natasha, dari keluarga besarnya yang selalu mendukung dan menyemangati Natasha, serta berita kabar baik dari semua orang, khususnya dari editor novelnya. Dan jenis pesan yang kedua, pesan yang tidak disukai oleh Natasha, yaitu pesan dari orang-orang yang iri padanya. Tapi terkadang, Natasha justru termotivasi agar ia terus bisa membuat karya-karya yang lebih bagus lagi. Ada satu lagi pesan yang tergolong dalam jenis pesan yang tidak disukainya, yaitu pesan mengerikan dari editornya. Seperti sekarang ini, Natasha membaca semua pesan yang dikirim oleh editornya sejak peristiwa ditolaknya novel karya Natasha yang kali kelima. Seperti orang yang sedang menerorku, ucaplah Natasha. Di pesan itu tertulis bahwa jika Natasha tidak mampu menyelesaikan novelnya dalam tempo waktu sebulan, maka Mita, sang editor super judes, galak, dan menyebalkan walaupun terkadang baik, akan mengundurkan diri sebagai editor novel Natasha. Kata-kata ancaman seperti itu membuat Natasha bergidik ngeri. Sebenarnya, sangat mudah menemukan editor lain,
Tapi sangat jarang menemukan editor sebagus Mita. Walaupun galak dan judesnya minta ampun, terkadang Natasha juga menumpahkan segala penat yang dipikulnya pada Mita, wanita yang 4 tahun lebih tua darinya. Terdengar nada sambung telepon di handphone milik Natasha. Assalamualaikum, halo Kak Mita. Waalaikumsalam, ada apa? Kak, please, tetap jadi editorku ya. Ya, kalau kamu bisa selesai bikin novel bulan depan. Sudah dari 2 bulan yang lalu, sampai sekarang belum selesai juga tuh novel kamu. Ih Kak Mita kok gitu sih? Aku buat novel juga gak sembarangan. Aku ngerjain novel setulus-tulusnya ya. Buat novel itu gak gampang Kak. Buktinya, novel kamu yang sebelumnya gak sampai 2 bulan sudah selesai. Ini sudah bulan ketiga sejak kamu nulis novel lagi. Sampai sekarang belum selesai. Kan beda cerita Kak. Novel yang ini tuh masalah tokoh-tokohnya lebih rumit lagi dibandingkan dengan novel sebelumnya. Please, ngertiin dong Kak. Gini-gini aku sudah ngertiin kamu. Kalau aku gak ngertiin kamu, seharusnya bulan ini sudah batas akhir deadline-nya. Iya Kak. Assalamualaikum. Tut. Sambungan telepon dimatikan. Ayah dan bunda ada urusan di Jerman. Tolong jaga rumah ya Nat, kata bundanya. Kak Nat, aku akan menginap di rumah temanku. Jadi kakak saja yang jaga rumah ya. Makasih, hehe. Tambah Kenzi, adik laki-lakinya. Percakapan itulah yang mengakibatkan Natasha di rumah sendirian. Sekarang dia pun merasa bosan. Ke kafe kopi saja deh, barangkali bisa menemukan ide, gumam Natasha. Setelah menyiapkan laptop, handphone, dan sejumlah uang, Natasha segera mengambil kunci rumahnya yang berada di meja makan. Setelah itu, dia bergegas menuju kafe kopi dekat rumahnya. Suara pintu yang sedikit berdecit menandakan ada seseorang yang membuka pintu tersebut. Mas, cappuccino ice 1, ucap Natasha sesampainya ia di sana. Selagi menunggu, ia menyalakan laptopnya itu. Natasha mulai memperhatikan situasi di sekitarnya. Mulai dari siswa SMP sampai bapak-bapak pun ada di sana. Ia pun mulai memikirkan sesuatu. Berpikir tentang alur cerita novelnya. Terus berpikir, sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa cappuccino ice yang dipesannya sudah tersaji di samping laptopnya. Ia pun mulai meneguk pelan segelas cappuccino ice itu. Tiba-tiba saja, ide-ide mulai bermunculan di otaknya. Dengan gerakan cepat, ia langsung mengetik semua ide yang ada di pikirannya itu. Saking cepatnya, bunyi keyboard laptop miliknya bersuara keras, hingga mengganggu beberapa pengunjung yang berada di dekat Natasha. Setelah beberapa saat, ia merasa bahwa ia sudah banyak menuangkan ide-ide dalam pikirannya ke laptopnya. Ia pun mengecek ulang apakah sudah benar ataukah belum. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Yang semula nampak matahari yang begitu menyilaukan, sekarang berganti malam dengan bulan dan bintang yang bertaburan. Tak terasa, novel Natasha telah mencapai bab epilog. Betapa senangnya Natasha saat menyadari bahwa dirinya mampu menyelesaikan novel bergenre misteri yang kedua kalinya itu. Natasha pun bergegas menuju rumahnya, karena jam di ujung layar laptopnya menambahkan pukul 10:26. Beruntunglah Natasha, karena orang tuanya sedang tidak berada di rumah, dan kafe itu buka 24 jam. Untung saja, jarak kafe dan rumahku dekat, jadi tidak bahaya jalan sendirian tengah malam gini, ucap Natasha pelan sambil berjalan di tengah gelapnya malam. Sesampainya di rumah, Natasha bersiap-siap tidur untuk melepas penat hari ini. Rencananya, besok pagi, ia akan mengabari Kak Mita untuk memberikan kabar bahwa novelnya yang ditunggu-tunggu sudah siap. Natasha berharap ia tidak diminta untuk menulis cerita baru lagi. Pagi yang cerah. Secerah suasana hati Natasha saat ini. Baru saja Natasha mengabari Kak Mita lewat telepon. Natasha diminta Kak Mita bertemu di Cafe Doppio pukul 10 pagi. Karena pertemuan mereka masih terpaut waktu 3 jam lagi, maka Natasha memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Tak lupa, Natasha memasang alarm 1 jam sebelum waktu pertemuannya dengan Kak Mita agar ia sempat menyiapkan diri. Jadi, gimana Kak? Tanya Natasha pada saat Kak Mita selesai membaca novel karya Natasha.
Nat, apa ini benar tulisanmu sendiri? Aku sendiri yang menulisnya. Ada apa, Kak? Nat, kemampuan menulismu benar-benar berkembang ya. Aku bangga padamu. Senyum lebar dan indah nampak jelas di wajah Natasha. Wah, makasih banyak, Kak. Aku hanya berusaha membuat karya sebaik yang ku bisa. Ucap Natasha senang. Pada akhirnya, semua usaha dan penat Natasha terbayar sudah. Natasha segera menelepon orang tuanya bahwa novel kelimanya akan segera diterbitkan. Tentu saja, dengar kabar itu, orang tua Natasha sangat senang dan bangga pada dirinya. Terima kasih untuk kalian yang bersedia memotivasiku, yang bersabar menunggu terbitnya novel-novelku, yang selalu menyemangatiku, yang ikut pre-order buku kelimaku yang berjudul Ein Bloedstoffen im Schnee. Ini juga novel pertamaku yang judulnya menggunakan bahasa Jerman. Makasih banyak untuk keluarga besar, terutama ayah dan bunda karena selalu mendoakan Natasha, menyemangati Natasha, dan ada di saat Natasha butuh ayah dan bunda. Makasih banyak untuk kalian yang semangat ikut pre-order bukuku. Bahkan, belum sampai 10 menit pun bukuku sudah habis terjual. Kalian benar-benar semangat ya. Dan buat yang ingin ikut pre-order tapi ternyata belum dapat, jangan sedih ya, karena bulan depan kalian sudah bisa beli bukunya di toko buku. Ngomong-ngomong, live Instagramnya sudah dulu ya kawan-kawan. Aku masih ada tugas nih. Hehehe. Sampai jumpa kawan-kawan, ucap Natasha pada live Instagramnya. Namaku Zealin Leticia, bisa dipanggil Zea. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara dan berasal dari keluarga yang berada. Sejak kecil, aku hidup dengan nyaman, tidak pernah kekurangan, dan semua kebutuhan terpenuhi. Bagaimana tidak? Bayangkan, tinggal di sebuah rumah mewah dengan halaman yang sangat luas, mobil mewah berjajaran, kolam renang yang luas, dan dilengkapi berbagai fasilitas lainnya. Tak hanya itu, aku juga dianugerahi wajah yang bisa dibilang cukup mampu untuk menarik perhatian laki-laki di sekitarku. Ditambah lagi, mata berwarna coklat terang, rambut pirang, tubuh yang tinggi semampai, kulit putih, dan blasteran Indonesia Amerika. Tapi jangan salah, meskipun banyak orang yang berasumsi jika wanita cantik, kemungkinan nilai akademiknya jelek, namun itu tidak berlaku denganku. Aku selalu mendapatkan ranking 1 paralel di sekolahku. Yap, selalu. Fisik yang kumiliki tentu saja merupakan perpaduan mama dan papaku. Mama adalah orang asli Indonesia dan berprofesi sebagai dokter bedah di salah satu rumah sakit ternama. Sedangkan papa, beliau adalah pejabat sukses. Keduanya yang membuatku dan kakakku hidup dalam kenyamanan. Oh iya, Justin Orlando, kakak laki-lakiku, si idaman semua wanita yang melihatnya. Kuakui, tampangnya sangat mendukung, ditambah lagi postur tubuhnya yang tegap dan tinggi serta badan atletis. Siapa yang tidak tergila-gila dengannya? Andai saja dia bukan kakakku, mungkin dia sudah menjadi laki-laki yang kutaksir. Terkadang melelahkan harus menangani semua hadiah pemberian dari penggemarnya. Namun itu dulu. Kak Justin sekarang sudah berkuliah di Amerika untuk belajar bisnis, sehingga aku terbebas dari semua hadiah-hadiah menyebalkan itu. Sejak sekolah dasar hingga saat ini, di mana aku duduk di bangku SMA, aku selalu mendapatkan perilaku baik dari teman-temanku, guru, maupun penghuni sekolah lainnya. Entah mereka bersikap baik karena parasku, atau karena prestasi akademikku, atau mungkin kekayaanku. Entahlah. Hari-hariku di sekolah sangatlah menyenangkan, seakan-akan semuanya berpihak padaku. Dari yang aku selalu menerima makanan, coklat, minuman di kolong meja, hingga selalu mendapat gratisan ketika membeli jajan di kantin. Katanya sih gara-gara penjual kantin naksir padaku. Pagi Zea sayang, ucap Karina dengan semangat. Dia adalah sahabatku sejak SMP. Dia cantik, tetapi tingkahnya sungguh memalukan. Bayangkan saja, masih pagi begini, kira-kira pukul 7,
si Karina sudah teriak-teriak di lorong memanggil namaku. Kami pun berjalan beriringan menuju kelas dan memulai pelajaran seperti biasanya. 2 jam berlalu, hal apa yang lebih membosankan daripada harus menghadapi matematika di pagi hari di hari Senin? Sudah paket komplit. Soal apa sih ini rumit banget seperti hubungan percintaanku? Seletuk Claire, sahabatku yang lain di tengah-tengah pelajaran ketika Bu Maria menjelaskan. Ku ketuk kepalanya dengan penaku sehingga dia tersadar dan merutuki perbuatannya. Bagaimana tidak, Claire berkata seperti itu di saat pelajaran guru paling killer berlangsung. Untungnya, Bu Maria hanya sekedar menoleh dan mengatakan, "Shh, fokus Claire." Entahlah apa yang sedang merasuki Bu Maria. Tidak biasanya beliau seperti ini. Mungkin kondisi hatinya memang sedang baik. Bel berbunyi sangat nyaring. Benar saja, ketika aku lihat jam dinding, sudah menunjukkan pukul 9:30, dan itu adalah waktunya bagi kami para siswa untuk mengistirahatkan otak. Aku, Karina, Claire, Hana berjalan menuju kantin untuk mengisi perut kami yang sudah meronta-ronta ingin mendapatkan asupan. Setelah sampai di kantin, seperti biasa, banyak mata lelaki menuju ke arah kami. Yap, bisa dibilang kami adalah golongan hits di sekolah ini, atau bisa disebut primadona sekolah sih. Sambil pusing, kami pun segera membeli makanan yang kami inginkan, lalu kembali ke kelas. Saat perjalanan menuju kelas, ada suatu pemandangan yang aneh. Sepanjang perjalanan, aku mendengar bisikan siswa-siswi yang sedang bergosip. Karena keheranan, Claire bertanya kepada salah satu murid, "Ini ada berita apa? Tumben banget. Sepertinya orang-orang lagi bergosip. Kasih tahu bisa?" Siswi tersebut mengatakan bahwa semua orang sedang membicarakan Anya dan menceritakan semuanya pada mereka. Hahaha. Ya ampun, lucu banget. Gak habis pikir aku. Ya, seperti itulah responku dan teman-teman. Kami segera menuju kelas Anya. Lihat, ada si cantik yang baru saja menyatakan perasaannya ke Kak Megan. Ucapku ketika memasuki kelas Anya. Anya yang awalnya sedang membaca buku, terbelalak kaget mendengar suaraku yang memenuhi ruangan kelas. "Hei cupu, sini kamu," perintah Karina. Kulihat Anya tak bergeming dan tetap pada tempat duduknya. Hana yang sudah sangat kesal menghampiri dan memukul meja Anya dengan sangat keras dan membuat ampunya mendongak. "Kamu gak tuli kan? Bisa mendengar dengan baik kan?" tanya Hana yang kelewat lembutnya, namun mampu membuat bulu kuduk Anya berdiri. Aku dan lainnya pun mendekati Anya. Berani banget ya si cupu ini deketin Kak Megan. Sadar gak sihnya? Kamu itu gak selevel sama Kak Megan. Mana mau Kak Megan sama cewek culun jerawatan gini. Kini giliranku yang menyerang Anya dengan kalimat pedas. Air mata hendak mencelas keluar di balik kacamata tebal Anya. Anya menahan isak tangisnya mendengar cacianku dan teman-teman. Tiba-tiba, fokus Karina tertuju pada buku yang sedang dibaca Anya. Ketika yang lainnya sibuk memaki Anya karena mengambil dan mengamati buku tersebut, seketika dia tertawa terbahak-bahak dan berhasil membuat diriku dan yang lainnya menghentikan kegiatan kami yang sibuk memaki Anya. "Kenapa, Rin? Tiba-tiba banget," tanya Claire. "Lihat nih, si cowok ini lagi baca 1001 cara untuk meluluhkan hati laki-laki. Bayangin deh," ucap Karina yang masih tertawa. Mendengar ucapan Karina, mereka pun ikut tertawa, kecuali aku. Wajahku merah padam. Dibuat semakin kesal, aku makin mendekat ke Anya dan membisikkan sesuatu. "Segitunya ya kamu berusaha mendapatkan hati Kak Megan?" Sembari menoyor kepala Anya. Karina yang menyadari hal tersebut
mengambil berbagai spidol warna dan memberikannya padaku. Aku pun menerima spidol dengan senang hati. Zea tolong berhenti, Zea. Jangan, Zea, tolong, Zea, berhenti. Zea, berhenti. Ucapannya berkali-kali memohon agar aku menghentikan perbuatanku. Aku akhirnya puas dengan coretan yang terpampang di wajah Anya. Hana segera mengambil handphonenya dan menyuruh Anya berpose sembari memegang buku yang tadi dibacanya. Beberapa jepretan sudah tersimpan rapih di galeri handphone Hana. Setelah kami puas, kami kembali ke kelas untuk melihat hasil jepretan. Aku sangat puas. Bagaimana bisa si Culun mau menjadi sainganku, batinku. Yap, tidak dipungkiri jika aku memang menyukai Kak Megan. Dia benar-benar mirip sekali dengan kakak kandungku. Cuman bedanya, Kak Megan lebih tampan. Tiba-tiba, pikiran jahat terbesit dalam otakku. Bagaimana jika kita sebarkan foto Anya ke grup sekolah? Pasti seru, ucapku. Dan mendapatkan anggukan kompak dari teman-temanku. Segera aku buka grup sekolah tanpa guru dan mengirim foto Anya. Lucu banget sih Anya. Gak jelas banget sih Anya. Lagian gak tahu diri banget sih mau deketin Kak Megan. Lihat deh, wajahnya sudah mirip badut. Ya mungkin seperti itulah respon para penghuni grup chat. Malam hari yang sunyi, Anya terheran mendengar suara notifikasi dari handphonenya yang tak kunjung berhenti. Karena terheran-heran, Anya pun membuka grup chat yang berhasil menarik perhatiannya tersebut. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat wajahnya terpampang dan seluruh penghuni grup chat sedang membahasnya. Tak sanggup menahan tangis, Anya pun menangis sejadi-jadinya hingga wajahnya memerah. Keesokan harinya, seperti biasa, aku menuju kelas dan duduk di kursi kesayanganku. Namun, tiba-tiba Anya datang sembari menyodorkan handphonenya tepat di depan mukaku. Ini perbuatanmu kan, Zea? Hapus nggak? Jahat banget jadi orang. Berisik. Pagi-pagi sudah membuat telinga orang sakit saja. Sudah kuduga dari raut wajahnya, dia menahan amarah. Apa? Kalau itu perbuatanku memang kenapa? Masalah? Ucapku ketus sambil mendorong badannya. Karina, satu-satunya temanku yang sudah datang pun ikut menanggapi Anya. Emang kenapa sih? Padahal bagus banget fotonya. Muka kamu itu cantik banget dengan coretan seperti itu. Badut. Setelah mendengar makian-makian tersebut, Anya pun pergi tanpa sepatah kata. Ya, begitulah hari-hariku di sekolah. Mengerjai Anya merupakan suatu kewajiban bagi kami. Setiap hari terasa amat menyenangkan bagiku, hingga suatu saat, sepulang bermain dengan teman-temanku, Mama mendatangiku dengan tangis di wajahnya. Aku pun kaget dan berusaha menenangkan Mama sembari bertanya apa yang sedang terjadi. Ketika aku lihat sekitar, ternyata banyak sekali orang mengelilingi kami. Ada apa, Ma? Kenapa Mama menangis? Dan siapa semua orang ini? Tanyaku. Mama terus menangis. Akhirnya, aku bertanya pada pembantu rumah tanggaku. Non, Bapak tertangkap atas kasus korupsi, ucap Bimirna. Kaget, tentu saja. Aku bahkan masih tidak percaya. Tapi, aku berusaha mengontrol emosiku dan menenangkan Mama. Selang setelah Bimirna memberikan air mineral pada Mama, Mama pun mengatakan bahwa rumah kami disita
dan papa masih diselidiki. Aku tidak tahu harus merespon perkataan mama bagaimana. Aku sendiri bahkan masih tidak percaya. Aku harap ini mimpi, batinku. Pagi tiba. Mentari sudah menunjukkan sinar keemasannya. Kicau burung sudah terdengar. Kubuka mataku dan bangun dari kasur. Disitulah aku melihat Mama dan Mirna sedang merapikan baju di koper. "Kenapa dirapikan, Ma? Mau kemana?" tanyaku pada Mama. Kemudian Mama mengatakan bahwa kita harus segera meninggalkan rumah karena rumah telah disita. Hanya itu yang bisa kulakukan, menghela napas dan menuruti perkataan Mama. Malu, tentu. Berita papa korupsi sudah tersebar sepertinya. Semua berita di TV hari itu mengabarkan tentang papa. Aku tidak mau sekolah karena terlalu malu, tetapi Mama terus memaksaku untuk tetap sekolah. Karena aku tidak ingin menambah beban pikiran Mama, maka aku segera menuju sekolah. Harap-harap cemas dengan keadaan sedih, bingung, marah, semuanya campur aduk. Aku yang biasanya menuju sekolah menggunakan mobil, sekarang harus menggunakan angkot. Kakak, aku tidak tahu, entah sejak kapan dia tidak bisa dihubungi. Kuberanikan memasuki area sekolah. Dari kejauhan, aku melihat sahabat-sahabatku. Aku berlari mendekati mereka. "Halo semuanya, selamat pagi." Aku menyapa mereka sesemangat mungkin, tapi yang kudapat hanyalah tatapan sinis dari mereka. Lalu mereka pergi begitu saja, tanpa memperdulikanku. Aku yakin ini terjadi karena berita papa. Ya, mau bagaimana lagi? Aku harus bisa menghadapi ini. Di lorong, semua orang menatapku, seakan-akan aku habis melakukan pembunuhan atau semacamnya. Aku hanya bisa bersikap acuh dan terus menuju kelas. Di kelas, kulihat mejaku penuh sampah dan coretan makian. Aku tahu, ini semua pasti ulah mereka yang membenciku. Atau mungkin orang-orang yang pernah kubuli. Aku seketika menyesal, bingung. Tidak ada yang mau berbicara denganku sejak tadi pagi. Biasanya jam segini Karina, Claire, Hana sudah sangat antusias mengajakku ke kantin. Tapi sekarang, entah kemana mereka. Tidak memperdulikanku, seakan-akan aku sudah hilang di telan bumi. Aku melangkahkan kakiku keluar. Aku bosan di kelas. Aku ingin ke taman dan membaca novel kesukaanku di sana. Nah, sudah kududukan diriku di taman yang sangat nyaman ini. Tak berlangsung lama, kenyamananku berakhir. Tiba-tiba, banyak murid melempariku kertas yang sudah dibulat-bulat dan tak lupa cacian mereka kepadaku. Uang haram, dasar anak koruptor, mati aja kamu, memakan uang rakyat." Aku bisa mendengar suara hinaan tersebut, tetapi aku berusaha melindungi diriku dari lempangan kertas. Tak lama kemudian, aku mendengar suara lantang laki-laki. "Boy, berhenti semuanya! Berhenti! Pergi semua!" Ketika kulihat, itu adalah Kak Megan dan gengnya. Tiba-tiba, ada tangan yang menarikku menjauh dari lokasi dan memelukku erat. "Kamu gak apa-apa," ucapnya. Suara itu, aku sangat mengenali suara ini. Bagaimana tidak, ini adalah suara dari orang yang selalu kubuli, Anya. Aku kaget dan heran, mengapa Anya menolongku? Di kelas, aku tidak berani melihat Anya. Aku masih tidak percaya bahwa dia menolong orang yang selama ini membulinya. "Kenapa menolong?" ucapku. "Maksudnya?" tanya Anya. Dan aku menjelaskan padanya mengapa dia menolongku, padahal aku selalu jahat dengannya. Padahal ini adalah kesempatan emas baginya untuk membalas dendamnya kepadaku. Anya tersenyum. "Aku gak dendam sama kamu kok, Zea.
Entah berapa kali kamu jahatin aku sama sekali gak menaruh dendam. Aku ikhlas menolong kamu. Aku juga tahu bahwa kejadian yang menimpa kamu bukan salahmu, tetapi salah papa kamu, ucap Anya. Aku menangis. Aku sangat menyesal sekali menjahati Anya. Maaf. Hanya kata maaf yang bisa kulontarkan pada Anya. Entah sudah berapa kali aku mengatakan itu, dan Anya terus saja memberi senyum padaku. Dan saat ini, hanya Anya yang ada di masa-masa keterpurukanku. Aku bertekad dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku tidak lagi ingin menyalahgunakan kekuasaan. Semua itu aku pelajari dari Anya. Begitulah kisah singkatku di masa SMA. Dan sampai sekarang, aku telah menjadi dokter sukses di Jakarta. Dan juga Anya, sahabatku, yang selalu ada untukku baik susah. Pukul 1 dini hari. Aksara telah menyelesaikan separuh dari seluruh volume Kochimuite Miko yang dipinjam dari koleksi milik Dimas. Totalnya sekitar 17 volume yang ia baca sejak siang tadi. Ia berusaha membaca tanpa terjemahan yang membantu sekalipun. Bentuk usahanya dalam meningkatkan skill berbahasa Jepang. Dengan setelan piyamanya, Aksa berjalan mengendap-endap dari ruang baca. Tujuannya ialah meja makan di dapur yang bersebelahan dengan kamar tidur. Meski ia mulai mengurung diri di ruang baca pada siang hari, namun rupanya Aksa baru sadar kalau sejak malam yang lalu bahkan ia belum mengkonsumsi apa-apa. Tadi pagi sempat sih pergi membeli cukup banyak kudapan di minimarket seberang apartemen. Itu karena Hasan dan Adit datang berkunjung untuk mewawancarai Dimas yang niatnya bergabung dengan salah satu organisasi di kampus. Begitu disayangkan, ia sendiri yang menyajikan buah stroberi dengan whipped cream di atas. Sesungguhnya itu kesukaan Aksara nomor 1. Tapi karena terlalu fokusnya dengan pembicaraan 3 insan di hadapannya, ia abai dengan sajian buatannya itu. Setelah membereskan bungkus camilan dan mencuci piring, Aksa langsung bertolak ke ruang baca. Sedangkan Dimas tetap menumpuk badan di atas sofa, lanjut menonton tayangan di televisi. Bila Dimas mengambil jeda untuk tidur sore dan menyantap sekotak bento hasil pemberian tetangga, Aksara benar-benar tiada henti membalik halaman komik itu dengan seringnya berganti posisi duduk di atas sofa ruang baca yang minim cahayanya itu. Dengan begitulah mengapa Aksara hampir menitikkan air mata dalam terlentangnya di atas lantai dapur. Rasa laparnya tak terbendung, tidak menemukan barang satupun santapan yang sudah jadi maupun bahan masak. Ia lupa fakta, kalau ini awal bulan dan dirinya juga Dimas sama sekali belum membeli kebutuhan bulanan. Aksara merangkak lemas menuju gudang penyimpanan alat masak di dekat pintu masuk apartemen. Ia hampir mengais isi tempat sampah di sisi pintu, sampai kedua matanya berbinar melihat bungkus kuning milik suatu mie instan berada di tumpukan sampah paling atas. Ia berlari kecil, tetap mengendap-endap, untuk mengambil 2 bungkus masih tersegel dalam kardus yang ada di gudang. Selanjutnya, prosesi masak mie oleh Aksara hanya dipenuhi dengan senyuman yang tak pernah lepas dari bibirnya. Aksara sudah akan melahap suapan keduanya. Sampai Dimas yang baru saja terbangun
Tiba-tiba dari berdirinya langsung menelungkupkan kepala di atas meja, menunjukkan raut sedih. Aksara yang tidak paham dengan situasi ini ikut merasakan kesedihan. Baru akan menanyakan sebab sedihnya, Dimas sudah merengek tak terima. Ia berprotes dengan bibir mengerucut. Matanya menampak bagai adanya ratusan bintang di dalam. Aksara sungguh ingin mengelus sayang rambut halus dan pipi Dimas. Tapi ia tahu situasi. Punya aku kenapa dimakan? Dimas, Aksa minta maaf ya. Ini rasanya kayak udah gak makan satu dasawarsa. Aku tahu, ini pasti kedengaran hiperbolis banget. Tapi tadi aku gak nemu apapun yang bisa dimakan, kecuali ini. Selama Aksara mencoba menjelaskan, ia lihat telunjuk kanan Dimas bergerak abstrak di permukaan meja. Besok, maksud aku, nanti siang kita beli sekardus lagi aja, oke? Tadi aku ambil 2 bungkus doang, kok nggak sampai selusin. Beneran deh. Ujar Aksa menambahkan. 2 tangan Dimas bergerak untuk menggenggam sebelah lengan Aksara. Dagunya bertumpu pada meja. Bukan gitu. Nanti kalau Aksara mengangguk, menenangkan, memberi isyarat untuk Dimas melanjutkan perkataannya yang terbata tadi. Kalau Aksa berubah jadi anjing kayak Dimas, gimana? 2 genggaman Dimas masih di sana. Namun kepalanya mendongak penuh dengan ketakutan. Aksara akhirnya mengelus sayang rambut hitam legam di hadapannya. Dimas, coba ingat-ingat. Pas kemarin kita liburan ke Surabaya makan nasi kucing. Kamu berubah jadi kucing gak? Dimas yang mendapat pertanyaan menggeleng lemas. Beberapa kali minum susu bayi yang padahal punya dedek bayinya Kak Adit sama Mary. Jadi bayi gak Dimas? Enggak juga. Tak hanya gelengan, sekarang Dimas juga mengeluarkan suaranya. Nah, itu juga bakal berlaku meski aku makan mie yang diperuntukkan buat para anjing. Jadi, you do have nothing to worry, okay? Meski wajah Dimas masih sedikit menyiratkan kesedihan, ia percaya akan perkataan yang lebih tua. Sini, kita makan bareng aja ya. Ajak Aksa, direspon anggukan semangat dari Dimas. Jalan yang terbaik karya Nasya Aulia Putri Syams. Masa SMA adalah masa yang paling ditunggu-tunggu oleh anak remaja. Bangunan megah SMA Lois terpampang jelas di dekat kota tua. Setelah berlibur lama selama berbulan-bulan, akhirnya para siswa masuk sekolah. Alika Fantia Merlino, biasa dipanggil Alika, adalah salah satu murid kelas 11 di SMA Lois. Hei Alika, sejak kapan kamu berdiri di situ? Panggil sahabat Alika yang bernama Sevia. Jawab Alika. Aku mah udah dari tadi di sini. Ngomong-ngomong, tahun ini kita sekelas lagi kan? Sevia mengiyakannya dan dia sangat senang karena satu kelas lagi dengan sahabatnya. Suasana kelas sangat ramai karena jam pelajaran kimia kosong. Evan tadi menginfokan kalau guru kimia sedang sakit, jadi tidak bisa masuk untuk mengajar kelas 11 MIPA 2. Pada akhirnya, Alika dan Sevia sedang asik bercengkrama, mereka tampak tertarik dengan topik yang mereka bahas. Kita ini udah gak sekolah berapa lama ya? Tanya Alika. 10 bulan mungkin, jawab Sevia.
Mereka baru menyadari kalau itu lumayan lama. Akibat pandemi 10 bulan terakhir, mereka hanya diperbolehkan untuk sekolah daring. Kring! Bel bunyi menandakan jam pelajaran berganti. Bu Elis adalah guru biologi. Beliau datang ke kelas 11 MIPA 2. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar biologi? Murid di kelas tersebut banyak yang mengeluh. Mereka menegosiasi untuk bercerita pengalaman saja. Iya bu, kan juga baru masuk sekolah, masa langsung mulai pembelajaran? Hehe, perkenalan dulu aja bu, sahut Vira anak yang aktif di kelas. Oke, tenang anak-anak, kita mulai minggu depan saja ya pembelajaran biologinya, kata Bu Elis. Seketika satu kelas ramai tersorak bergembira, kemudian Bu Elis menceritakan kejadian lucu selama liburan, dan memberikan kesan-pesan saat pembelajaran daring sebelumnya. Bu Elis juga menanyakan tentang apa yang akan dilakukan siswa setelah lulus SMA. Bu Elis bertanya, apakah semua di kelas ini ingin melanjutkan kuliah, nak? 23 dari 25 siswa mengangkat tangan termasuk Alika dan Sevia. Sedangkan Raffi dan Aidan mereka tidak mengangkat tangan. Bu Elis pun bertanya-tanya dan menanyakan kepada mereka berdua mengapa tidak mengangkat tangan. Raffi dan Aidan, alasan kalian apa nak jika tidak ingin melanjutkan kuliah? Tanya Bu Elis dengan penasaran. Saya ingin kerja saja bu, membantu keluarga saya. Kalau uang yang dibuat, kuliah pasti tidak mencukupi, kata Raffi. Oke, tidak apa-apa Raffi, itu pilihan kamu. Tetapi kamu tetap semangat ya, tidak boleh mudah menyerah. Kalau Aidan alasannya kenapa nak? Tanya Bu Elis. Orang tua saya menyuruh saya untuk menikah dengan perjodohan, karena itu sudah tradisi di wilayah saya. Ya, sebenarnya saya kurang setuju, tetapi bagaimana lagi, saya juga lebih memilih menurut perkataan orang tua saya, kata Aidan, si keturunan Arab. Satu kelas pun tercengang mendengarnya, apalagi Bu Elis, dan Bu Elis mencoba menenangkan suasana ramaian kelas karena jawaban Aidan. Bu Elis pun berkata, "Nah Aidan, sebenarnya pilihan itu ada di kamu, karena yang menjalani adalah kamu sendiri. Tidak apa-apa, namun coba dipikirkan lagi dengan matang ya nak. Apapun jalannya pasti ada hikmahnya." Jam pelajaran habis dan berganti dengan pelajaran matematika oleh Pak Agus. Pak Agus mengajari anak kelas 11 MIPA 2 dengan sangat antusias. Sampai-sampai waktu tidak cukup dan Pak Agus memberi mereka pekerjaan rumah. Kring, kring, kring. Bel berbunyi 3 kali menandakan bahwa siswa-siswi diperbolehkan untuk pulang. Sevia dan Alika pulang menaiki angkot berbarengan karena jarak antara rumah mereka hanya 5 meter. Alika, tunggu aku dong, teriak Sevia. Ih, kamu sih lama banget, Sev. Perasaan dari dulu sama aja di lemotnya, kata Alika dengan sedikit mengejek. Sesampai di rumah, Alika langsung merebahkan dirinya di kasur, setelah Bibi menyuruhnya untuk mengganti seragam terlebih dahulu. Karena Alika adalah anak yang pelupa. Tiba-tiba Alika ingin mengechat Sevia di WhatsApp. Sev, ngerjain PR mat bareng yuk. Ayo bentar, aku mau bikin mie dulu. Lapar banget. Oke, aku ke rumahmu, sekalian numpang makan ah. Hahaha, buruan sini Al. Ting tong. Suara bel rumah Sevia terdengar jelas. Sevia, aku udah di depan nih, kata Alika sembari menunggu dibukakan pintu. Bibi mempersilahkan Alika masuk ke kamar Sevia. Sebelum mengerjakan tugas, mereka makan siang dengan menu mie goreng yang tadi dibuat Sevia. Sevia sengaja membuat 2 bungkus mie untuk makan bersama. Finally, tugas kita selesai juga ya. Lumayan lah berkurang 1 beban tugas kita, kata Sevia dengan lega. Untung aja Pak Agus kalau ngasih tugas gak susah amat, ucap Alika sambil merapikan peralatan tulisnya. Kemudian mereka berdua berbincang mengenai masa depan mereka setelah lulus SMA. Alika dan Sevia memiliki impian di universitas yang sama, tetapi mereka masih bingung dengan pilihan prodi masing-masing. Sev, aku bingung tahu milih jurusannya. Arsitek atau kedokteran ya? Tanya Alika. Ya sesuai sama minat kamu aja sih Al. Kamu orangnya tekun belajar, teliti, jago gambar juga, suka matematika lagi. Menurutku sih kamu itu cocok di jurusan arsitek, jawab Sevia. Oke lah, ntar aku pikirin lagi. Kalau kamu jadi ambil lewat SNMPTN, Sev, tanya Alika. Iya, amin bisa lolos SNMPTN. Ntar kita ngabis bareng aja yuk, ajak Sevia dengan semangat.
Alika dan Sevia mulai membuat planning jadwal harian belajar mereka. Setelah itu mereka menonton Netflix untuk refreshing agar tidak terlalu jenuh memikirkan tugas-tugas. Pukul 3 sore waktunya Alika pulang. Ia memasuki rumah dan mulai bersih diri. Kasur berwarna merah muda terlihat rapi. Setelah itu Alika pun merebahkan dirinya di kasur pink miliknya. Waktu demi waktu berjalan. Hari ini adalah pengumuman tes SNMPTN. Masing-masing dari Alika dan Sevia bergegas pulang sekolah untuk membuka laptop. Pengumuman SNMPTN diumumkan waktu sore hari di website LTMPT. Deg-deg, detak jantung Sevia berdegup kencang menunggu hasil pengumuman tes SNMPTN. Semoga ini yang terbaik, ucap Sevia dalam hati sambil menekan tombol yang ada di website pengumuman. Yeay, Mami, Sevia lolos, Mi! Teriak Sevia dengan terharu. Sevia sangat senang dan dia buru-buru mengambil ponselnya untuk menanyakan kepada Alika bagaimana hasil SNMPTN-nya. Hei Alika, gimana hasil SNMPTN-mu? Pasti lolos nih. 15 menit berlalu dan Alika tetap tidak membalas chat dari Sevia. Aduh, Alika kemana ya? Kok tumben banget gak balas-balas? Kata Sevia dalam hati dengan gelisah. Dia khawatir dengan sahabatnya jika Alika kenapa-napa. Tanpa berpikir panjang, Sevia langsung datang ke rumah Alika. Sevia terkejut melihat Alika menangis sesenggukan di kamarnya. Sevia mencoba menenangkan Alika. Sevia tahu jika semua ini karena hasil SNMPTN Alika tidak lolos. It's okay Alika, mungkin ini jalan terbaik dari Tuhan buat kamu. Percaya aja, pasti ada jalan lain yang lebih baik kok. Yuk, tetap semangat bestie, apapun itu aku selalu mensupportmu, ucap Sevia sambil menenangkan Alika. Makasih ya Sev, doain aja aku bisa menemukan jalan yang terbaik. Selamat buat kamu bisa lulus SNMPTN. Semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai maut memisahkan, kata Alika dengan lembut. Dan mereka menjalani hidup masing-masing dengan tujuan universitas yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, sudah tidak terasa tahun ini adalah tahun terakhir Alika menjalani hidupnya di bangku perkuliahan. Dan besok adalah hari kelulusan Alika. Alika Fantia Merlino sebagai mahasiswi terbaik dari jurusan Arsitek Monash University. Ucap panitia tugas wisudawan tersebut. Alika melangkahkan kakinya untuk maju ke panggung dengan perasaan bahagia terharu berbunga-bunga dan menyalami para dosen dan direktur lainnya. Alika! Teriak suara seorang perempuan dari belakang. Alika penasaran dan membalikkan badannya. Ia terkejut. Ternyata itu adalah Sevia, sahabat sejatinya. Hei Sevia! Balas teriakan Alika. Congratulations ya my bestie, I'm proud of you, puji Sevia sambil berpelukan dengan Alika. Tamat.